Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku, Syaira Queen Iskandar. Di sini aku bakal membahas modul yang kedua yaitu dynamic routing. Nah, pengertian dynamic routing. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, di sini ada jenis berdasarkan area atau lingkup. Ada IGP, Interior Gateway Protocol, untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Nah, sini ada RIP, EGRP, SPF, ISS. EGP Exterior Gateway Protocol itu untuk routing antar organisasi atau antar AS. Terus di sini ada BGP, Border Gateway Protocol. Nah, di sini dinamik berdasarkan cara kerja. Ada distance vector. Router mengandalkan informasi dari tetangga neckboard untuk menentukan rute terbaik. Nah, di sini ada RIP, ada IGRP. Nah, link state, router membangun peta jaringan sendiri, database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. OSPF, OSYS, hybrid, kombinasi distance vector dan link state, IGRP. Nah, komponen dasar dalam dynamic routing. Di sini ada 4, yaitu neckboard, yaitu router lain yang saling bertukar informasi routing. Yang kedua, metrik. Nilai untuk menentukan jalur terbaik bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Yang ketiga ada routing table. Table berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Algoritma, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya di Dijkstra, Bellman, Ford. Nah, di sini kita akan membahas yang EGRP. EGRP itu singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik, best path, dalam suatu jaringan Autonomous System, AS, secara otomatis. Nah, EGRP adalah pengembangan dari EGRP, Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, cara kerja EGRP. EGRP bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number, ASN. Langkah kerjanya ada 8. Yang pertama, neckboard discovery. Yang kedua, router IGRP saling mengenali, membangun agensi dengan router tetangga melalui pesan hello. 3. Topologi exchange. 4. Setelah terhubung, router saling bertukar tabel, berisi semua rute yang diketahui. Yang kelima, route calculation. Yang keenam, IGRP menggunakan algoritma dual, diffusing update algorithm, untuk memilih rute terbaik tanpa loop. 7. Routing table update. 8. Jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke rute tetangga membuat EGRP efisien. Nah, di sini ada kayak hello. Hello itu menemukan dan menjaga hubungan dengan neckboard. Update, dia mengirim informasi rute baru atau perubahan. Yang ketiga ada query, menanyakan rute ke router tetangga. Yang keempat, reply, menjawab query dengan router yang dimiliki. Yang terakhir ada ACK, dia mengonfirmasi penerimaan pesan update. Nah, eh, langsung aja kita mulai konfigurasinya di Cisco Packet Tracer. Sekarang kita langsung konfigurasi AGRP-nya. Kita masuk ke terminal CLI. Ini no aja. Ini kita nyalain dulu terus kita pakai slice 30 berarti 25.
interface kita IP address terus di router sini sudah. Biar sekalian kita konfigurasi IP-nya juga di isinya 100 default gitu. Selanjutnya di router 1 sama seperti di router 0 tadi, enable interface kita di address 10.10.2.25.26 titik itu interface di satu IP address 120.121.25 kita konfigurasi isinya start with configuration 120.120.120. Nah, sekarang kita langsung mulai saja konfigurasi HRP-nya. Nah, di sini kita buat dari mode konfigurasi interface, exit. Nah, kita coba dulu router. Nah, di sini seperti tadi yang sudah aku jelaskan, ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol, terus ada EGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, sama ada RIP, Routing Information Protocol. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi EGRP terlebih dahulu. Nah, di sini kita suruh memasukkan autonomous system number. Nah, di sini itu nomornya 1 sampai 65.535. Kita akan pakai 1. Nah, kalau di router IGF ini, kita tinggal memasukkan network yang ada di router 0. Jadi kita masukin networknya 10.10.10.0 dan network satu lagi 100.100.100.0. Nah, sudah. Kita lakukan konfigurasi yang sama di router 1. Ini kita keluar exit. Situ langsung saja router HGRP1 networknya masih sama 10.10.10.0 sama yang. Nah, di sini ada bacaan new agency. Nah, itu tuh dia sudah terhubung dari si router 0 dan router 1 gitu. Nah, kita masukin lagi networknya yang ke arah PC sini 120, 120, 120, 0. Nah, jika sudah, kita exit, kita akan melihat to show IP port.
Nah, di sini ada CL. CL itu C-nya connected, L-nya lokal. Ini sudah terhubung ya, teman-teman. Coba kita lihat di router ini. Exit to show IP root. Di sini juga sama ya, ini sudah terhubung. Oke, coba kita melakukan kirim pesan atau ping. Nah, tadi violet, nah sekarang sudah successful. Kita coba sekali lagi. Sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu router dan satu PC lagi. Oke teman-teman, di sini aku sudah menambahkan satu router dan satu PC. Kita langsung mulai saja konfigurasinya. Kita nyalain dulu interface gig 02. Interface gig 02. IP address 20.20.20.1.255.255 titik 252. Lalu shoot. Selanjutnya di router 2. Ini no enable conf interface gig gig normal. IP address-nya IP address 20.20.20.255.255.255 no shoot. Selanjutnya interface gig 01, IP address-nya 130.130.130.155.255.255.255.0 no shutdown. Jika sudah, kita isi IP-nya di PC. Desktop IP configuration 130.130.130.132 255.0 130.130.130.1. Nah, jika sudah kita konfigurasi IGRP seperti tadi, kita mulai dari router yang di tengah dulu. Exit router IGRP1. Nah, di router yang tengah ini kita tinggal masukin network yang baru. Satu network saja, yaitu 20.20.20.0. Nah, di router sini kita masukin dua networknya seperti kita konfigurasi yang di pertama tadi. Exit router IGRP1 networknya 20.20.20.0. Nah, di sini ada bacaan new agency, berarti dia sudah terhubung sama si router yang ini. Kita masukin network satu lagi, 130.130.130.0. Nah, kita exit. Kita akan melihat apakah sudah nyambung, sudah show IP root. Show IP.
Exit social IP root. Nah, di sini baru ada ya. Yang tadi networknya 130, 100. Yang ini. Kita coba kirim pesan ya. Dari sini ke sini. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba lagi. Sini ke sini. Juga successful. Cobain dari sini ke sini. Nah, successful. Oke, kita akan menambahkan satu router dan satu PC lagi. Teman-teman, di sini aku sudah menambahkan satu router lagi dan satu PC. Kita lakukan konfigurasi yang sama seperti tadi. Enable config interface gig 02. IP address-nya IP address 30, 30, 30.1, 255, 255, 255 titik 252. Shutdown. Nah, sudah kita lakuin di router ketiga. CLI no enable config interface ignore IP address-nya 30, 30, 32, 255, 255, 255 titik 252. Shutdown. Selanjutnya, interface gig 01 yang mengarah ke PC. IP address 140, 140, 141, 255, 255, titik 255, 0. Karena kita pakai slice belum. Shutdown. Sudah, kita masukin dulu IP-nya ke PC. PC 140, 140, 140, 2, 255, 0. Seratus empat puluh, 140, 141. Nah, kita lakuin lagi router IGRP-nya. Exit router IGRP 1 networknya 30, 30, 30, 0. Nah, sekarang di router ketiga, ini exit router IGRP 1 networknya 30, 30, 30, 0. Nah, sini sudah terhubung. Exit, enter maksud saya. Masukin lagi networknya 140, 140, 140, 0. Nah, exit, kita lihat ya, aku sudah pada ada IP-nya. Show IP. Kita lihat di router sini. Exit, show IP root. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Tuh. Selanjutnya kita akan coba kirim pesan. Sudah successful ya. Kita coba
dari sini ke sini. Nah, successful juga teman-teman. Nah, kita akan menambahkan VLAN. Jadi kita nambahin satu switch di sini. Kita tambahin dua, kita sambungin ini ke sini. Nah, kita kasih IP-nya dulu. Bikin VLAN dulu deh. Ini VLAN 50. Ya Allah, yang banyak IP-nya 55, 55, 55. 0 slice 2, 4. Slice 2, 4. VLAN 60. 6, 6, 6, 6, slice 2, 4. Sudah. Kita nyalakan dulu interface 02 shutdown. Nah, karena kita menambahkan VLAN berarti kita akan mengsubinterfacekan interface gig 02 titik yang 50 dulu, encapsulation.1q 50, IP address-nya 55.55.55.1, 255.255.255.0. Biar kita mengefisiensikan waktu, jadi kita akan meng-DHCP-kan. IP DHCP pool 50, networknya 55.0, 255.255.255.0. Default routernya 55.55.55.1, dan S-nya kita pakai yang default atau yang biasa 8888. Nah, jika sudah, kita exit. Habis itu interface gig 02.60 encapsulation.1q 60, IP address-nya 66.66.1.255.255.255.0. Nah, IP DHCP pool 60, networknya 66.66.66.0, 255.255.255.0. Default router 66.66.66.1, dan S-nya samain aja 8888. Nah, exit. Selanjutnya kita bikin VLAN-nya. Kita mode terang dulu interface FL1, enable config interface FL1, switch port mode terang. Nah, exit, kita bikin VLAN. VLAN dulu, VLAN 60. Nah, interface FA02, switch port mode akses
switchboard akses VLAN 50. Ya Allah lagi. Selanjutnya interface FA03 switchboard mode akses switchboard akses VLAN 60. Nah, kita percepat. Kita cek apakah dapat IP DHCP-nya. Nah, di sini sudah dapat ya teman-teman IP DHCP-nya. Aku coba di PC remote. DHCP. Nah, di sini juga sudah dapat. Selanjutnya kita akan meng-AGRP-kan network yang baru. Di sini router AGRP1, masukin networknya 555555.0, network lagi 666666.0. Nah, kita lihat show IP. Kita coba kirim pesan. Nah, sudah successful ya. Kita coba dari sini ke sini. Sudah successful juga teman-teman. Nah, mungkin cukup buat itu saja, cukup buat konfigurasi AGRP. Selanjutnya, di sini ada OSPF, Open Shortest Path First, adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya cost terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGP, Interior Gateway Protocol, dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya. Terus, dia menghitung router terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra, SPF Shortest Path First. Nah, dia tipe protokolnya Linkset, algoritmanya Dijkstra, routing metriknya COS, open standard tidak hanya untuk router Cisco, konvergensi cepat, cepat mendeteksi perubahan jaringan, VLSM atau CIDR support mendukung subnet mask variable, autentikasi, dia dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, di sini sama seperti AJRP, Hello dia mendeteksi dan menjaga tetangga network di DPD, Database Description, deskripsi singkat LSTB, LSR Link State Request, meminta informasi LSA tertentu, LSU Link State Update, mengirimkan LSA baru, LSACK, Acknowledgement, konfirmasi penerimaan LSA. Nah, di sini ada area dalam OSPF. OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Nah, di sini ada dua, yaitu pertama area 0 atau backbone area. Area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Nah, area lain non-backbone, area tambahan untuk membagi topologi. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi router OSPF. Sama seperti AGRP tadi. Nah, kita akan menyalakan interface-nya terlebih dahulu. Enable configure terminal interface, kita terminal IP address-nya 10.10.10.1 255 255 255.252. Nah, shutdown.
Selanjutnya interface di 01, IP address-nya 100.1.1.255.255.255.0. No shutdown. Kita sudah isi IP-nya ya. Sini. Selanjutnya di router ini sama seperti tadi. No. Enable config interface gate 00. IP addressing 10 10 10 2 255 255 255 252 shutdown. Interface gate 01, IP address-nya 100 sorry 120 255 tetap 0. Shutdown. Nah, sini juga aku sudah isi IP-nya. Nah, selanjutnya kita akan merouter OSPF kan. Ini exit router. Nah, di sini tadi kita sudah memakai JRP. Kita akan memakai yang OSPF. Nah, di sini itu kita harus masukin yang namanya proses ID. Proses ID itu sebetulnya hanya nomor saja. Di sini 1 sampai 65.535. Kita pakai 100. Nah, networknya 10.10.10.0. Nah, di sini kalau yang EJRP itu kita hanya memasukkan network, tapi di sini kita harus memasukkan yang namanya wildcard bits. Apa itu wildcard bits? Yaitu, nih, jadi subnet mask dikurangi dengan slice yang kita pakai. Jadi misalkan di sini kita pakai slice 30. Slice 30 itu kan 252. Jadi subnet masknya 255, 255, 255.252. Nah, ini tuh 255 dikurangi 255, 0. 255 dikurangi 255, 0. 255 dikurangi 255, 0. Nah, 252 dikurangi 255, yaitu 3. Jadi, ini adalah wildcard bits-nya. 0.0.0.3. Itu. Nah, jadi 0.0.0.3. Nah, kita akan memasukkan areanya. Area 0 saja. Ini area backbone. Nah, kita masukin satu network yang tadi lagi. Networknya 100, 100, 100, 0. Nah, wildcard bits-nya karena dia slice 24 itu 0, jadi kebalikannya yaitu 255. Area 0. Nah, selanjutnya di router yang ini, kita exit. Nah, router OSPF. Nah, di sini tadi proses ID 1 sampai 65.535. Kalau di router IGRP itu kita harus beda dengan IGRP yang pakai autonomous system. Jadi harus sama ininya. Di sini kita boleh beda. Kita pakai yang
1000. Nah, networknya 10, 10, 10, titik 0. Wildcard bitsnya, karena tadi kita pakai slice 30, jadi 3 wildcard bitsnya. 3. Areanya masih sama, area 0, area backbone. Networknya 120, 120, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pakai slice 24 jadi 255. Network 120, 120, 125, 0, titik 255 area 0. Nah, jika sudah kita pujuk itu sebentar. Nah, kita akan coba mengeping. Nah, di sini sudah successful. Berarti konfigurasi OSPF kita itu sudah berhasil. Nah, di sini kita akan melihat dulu IP rootnya. Show IP root. Nah, di sini ada C, L, O. Nah, O ini SPF, berarti SPF kita sudah ada ya, 100, 100, ya 10. Nah, berarti sudah, dan sudah successful juga. Selanjutnya kita akan menambahkan satu router dan satu PC. Kita sambungkan dulu menggunakan kabel. Kita pakai IP yang tadi saja. Dan untuk isinya 130, 130, 130. Ini 2 plus 24. Ini 130, 130, 130, 100 slice 24. Nah, kita nyalakan dulu interface-nya seperti tadi. Interface gig 02. Interface gig 02, IP address 20, 20, 20.1, 255, 255, 255, titik 252. Shutdown. Selanjutnya di router ini 0, enable contact interface gig 0, IP address-nya 20, 20, 20, titik 2, 255, 255, 255, titik 252. Shutdown. Interface gig 01, IP address-nya 130, 130, 130, 1, 255, 255, 2, 0, shutdown. Nah, kita isi dulu di PC-nya. 130, 130, 130, 255, 0. 130, 130, 130, 1. Nah, kita akan merutingkan seperti tadi. Kita mulai dari router 1 dulu.
exit, router OSPF 100, router OSPF, di sini kita pakai yang 1000. Networknya tinggal masukin tadi 20, 20, 20, 0. Wildcard bitsnya karena pakai slice 30 jadi 3. 3 masih area backbone 0. Nah, di sini kita pakai router OSPF-nya yang 10. OSPF 10. Networknya 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 3, area 0. Networknya 130, 130, 130, 0, 0, 0, 0, 255 karena kita pakai size 24. Nah, kita akan melihat apakah sudah ada show IP root. Exit show IP root. Show IP root. Nah, di sini sudah ada OSPF-nya. Tuh. Dan kita coba kirim pesan. Pilot successful. Artinya konfigurasi router OSPF kita berhasil. Oke teman-teman, di sini aku sudah menambahkan satu router, satu PC, satu switch, dan 2 PC. Ini untuk VLAN. Nah, kita akan menyalakan dulu interface-nya. Ini interface klik 02, IP address-nya 30, 30, 31, 255, 255, 255, 255. Nah, shutdown. Nah, selanjutnya di router sini, atau router yang baru, CLI, ini no in aja. Enable, configure terminal, interface klik 00, IP address-nya 30, 30, 30, 2, 255, 255, 255, 252. No shutdown. Interface klik 01, IP address-nya 140, 140, 140, 255, 255, 255, 0. No shutdown. Nah, selanjutnya kita isi untuk PC-nya terlebih dahulu. 140, 140, 140, 2, 255, 0. 140, 140, 140, 2. Sel 1, maksud aku. Nah, kita akan bikin VLAN-nya dan mensubinterfacekan. Ini exit, interface gig 02. 02, ini no shoot. Nah, habis itu kita akan mensubinterfacekan si VLAN-nya. Exit, interface gig 02, titik 50 untuk VLAN 50. Encapsulation .1q 50. IP address-nya 55 titik
kan 1. 255, 255, 255 titik 0. Kita akan meng-DHCP-kan biar cepat. IP DHCP pool 50. Networknya 55, 55, 55, 0. 255, 255, 255, 0. Default router 55, 55, 55, 1. Dan servernya kita pakai yang lokal terbiasa yaitu 8.8.8.8. Nah, untuk VLAN 50 sudah kita keluar, exit, interface i02.60 untuk VLAN 60. Encapsulation .1q 60, IP address-nya 666666 255 255 255 0. Kita DHCP-in IP DHCP pool 60. Networknya 666666 0 255 255 255 0. Default router 666666 1. Dan server 88888. Nah, exit aja. Untuk di router sudah, sekarang kita di switch-nya. Interface I, enter, enable, configure terminal, interface FA01, yaitu kita akan memode terangkan terlebih dahulu. Switch port, mode terang. Nah, exit, habis itu kita bikin VLAN ya. VLAN 50, VLAN 60, interface FA02, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Switch port akses VLAN 50. Untuk interface FA03, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Exit. Nah, kita percepat dulu. Kita lihat apakah si PC ini sudah mendapatkan IP DHCP. Nah, di sini sudah dapat teman-teman IP-nya. Di sini juga sudah dapat. Selanjutnya kita akan meroutingkan router OSPF untuk network yang baru. Di sini router OSPF 1. Kita pakai 1. Kita masukin networknya 55 55 55 0 0 0 0 0 slice 24 berarti 255. Ini area 0. Kita masukin lagi networknya 66 66 66 0 0 0 0 0 0 255 area 0. Nah, kita masukin lagi network yang 30 30 30 0. Ini pakai slice 30 berarti 3 area 0. Kita masukin lagi network 140 140 140 0 0 0 0 0 0 slice 24 berarti 255 area 0.
exit, kita akan melihat to show ID root. Hmm, coba di sini kita tambahin dulu router OSPF 10. Sini networknya 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 3, area 0. Exit, kita lihat to show IP root. SPF-nya untuk network yang baru, dia belum masuk ya. Kita lihat lagi. Closure IP root. Seratus tiga puluh, 100. Hmm, padahal di sini kita sudah memasukkan ini tuh. Kita cobain lagi. Kita cek di sini ya. Enable show IP root. Nah, di sini sudah ada teman-teman OSPF-nya yang 66. Nih. Dan yang 55 juga sudah ada. Nih. Kita coba kirim pesan ya. In progress, file. Nah, sudah successful. Coba dari sini ke sini. Sudah successful juga. Coba dari sini. Ke tengah, ke sini. Nah, sudah successful ya teman-teman. Berarti semua ini juga sudah saling terhubung. Dan di sini aku sudah membagi area-areanya. Di sini area 0, di sini area 1. Kenapa aku bagi-bagi? Eh, agar dia tuh misalkan jaringan yang berbeda tapi saling bisa terhubung gitu. Ke misalnya dari area kecil sampai area besar. Gitu. Jadi ini tuh di sini tuh dia paling router tengah itu sebagai perantara yang dari sini gitu. Nah, di sini tadi aku pakai yang router OSPF 10. Nah, ini enable config. Nah, router OSPF 10. Tadi aku pakai sama router OSPF 10. Nah, enter, terus no network 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, area 0. Nah, kita ubah sekarang dia menjadi area area 1. Networknya 30, 30, 30, nah 0, 0, 0, 0, 0, 3, area 1. Nah, sini sudah diganti. Selanjutnya router sini
Kita lihat di sini aku pakai router OSPF 1. Berarti kita akan menghapus di network ini area nolnya jadi area 1 semuanya. Enable configure terminal router OSPF 1 no network 30 0 3 area 0. Nah, jadi network 30 0 3 menjadi area 1. No network lagi 5555 no network 5555 no 0255 area 0 network 55 no 255 area 1 no network 6666 no 255 area 0 networknya 6666 0 255 area 1. Nah, sama aku masukin yang arah ke PC. No network 140, 140, 145, area networking 140, 140, 145, area 1. Nah, kita sudah menggantinya. Ini menjadi area 1. Kita coba apakah bisa terhubung. Nah, sudah successful. Coba kita lihat ya. Exit, terus do show ID root. Nah, di sini hmm, sudah. Coba dari sini ke sini. Nah, di sini juga successful. Padahal dia sudah berbeda area, tapi sudah successful ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada BGP. Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar antar autonomous system atau AS. BGP termasuk dalam jenis EGP, Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau negara di internet. Antar negara di internet. BGP menentukan rute terbaik antara AS, memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP, mendukung kebijakan routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak. Nah, protokol BGP. Ada dua, eBGP, eksternal BGP, antar AS yang berbeda, antar autonomous system yang berbeda. IBGP, internal BGP, antar router dalam AS yang sama. Nah, di sini kita akan membahas autonomous system. IGP, mengkonfigurasi AS yang satu jaringan, satu area. IGP menggabungkan jaringan
beberapa autonomous system dan hanya ada satu protokol yaitu BGP. AS itu adalah jadinya pengkode nomor. Misalkan di sini ini ada router. Nah, di sini itu dia pengkodean nomornya berapa. Di router lain juga di sini berapa. Nah, misalkan di router sini 23. Di sini misalkan 10 atau berapa gitu. Di sini bisa kita lihat di sini itu ASN-nya Autonomous System Number. Nah, di sini ASN-nya ya teman-teman. Tuh, kelihatan kan? Nih, kalau misalkan di sini you are visiting from ini IP public. Nah, di sini your ISP-nya untuk PT XL Axiata ASN-nya segini. Oke, teman-teman, di sini aku akan mengkonfigurasi BGP, Border Gateway Protocol. Nah, eh, BGP itu misalkan di sini eh Instagram, misalkan di sini Instagram, autonomous sistemnya 22, di sini TikTok, autonomous sistemnya 23. Nah, kenapa BGP itu jarang digunakan? Karena BGP itu dia hanya yang dipakainya untuk perusahaan-perusahaan besar, untuk vendor-vendor yang besar gitu. Jadi makanya jarang dipakai. Ini kayak seperti contohnya Instagram dan TikTok gitu. Kita langsung mulai saja konfigurasinya. Seperti biasa, enable config interface signal 0, IP address-nya 10, 10, 10, tik 1, 255, 255, 255, 252. Shutdown interface signal 1, IP address-nya 172, 172, 121, 255, 255, 255. Nah, shutdown. Kita isi IP-nya di PC. Kita ganti 172, 172, 16, 1, 2, 172, 172, 16, 1. Nah, selanjutnya, no, enable config interface signal, no, IP address-nya 10, 10, 10, 2, 255, 255, 255, 5, 252. Nah, syukur. Interface signal 1, IP address-nya 172, 172, 17, 1, 255, 255, 255, 0. Nah, syukur. 172, 172, 17.2. 172, 172, 17. Nah, jika sudah, kita langsung mulai saja konfigurasi BGP-nya. Exit, router, BGP. Nah, di sini kita akan memasukkan autonomous system number. Nah, router BGP-nya kita masukin yang 22. Nah, di sini kita akan memasukkan yang neckbore, yaitu router tetangga. Neckbore-nya, neckbore-nya yang 10, 10, 10, 2. Nah, 10, 10, 2. Nah, kita akan yang remote as ini.
remote as. Kita masukinnya udah ke tangga, yaitu remote as-nya yang 2, 3. Langsung saja kita masukin networknya 10, 10, 10, 0. Ini kita harus pakai keterangan mas. Nah, 255, 255, 255, 252. Bentar. Nah, kita masukin network satu lagi. Hmm, 172, 72, 17, 0, masnya 255, 255, 255, 0. Nah, selanjutnya di router yang ini exit, router PGP, langsung aja kita masukin yang, kalau yang tadi di sini kita masukinnya 22, berarti di sini 23. 23, router PGP. Router BGP dulu. Langsung masukin saja neighbornya. Neighbornya 10, 10, 10.1. Langsung remote as-nya yang 22. Nah, network 10, 10, 10, 0. Masnya 255, 255, 255, 252. Masukin lagi networknya 172, 172, 16, 0. Masnya 255, 255, 255, 0. Nah, jika sudah kita percepat, lalu kita akan kirim pesan. Pilot. Nah, teman-teman, di sini aku sudah melihat Dosho IPPG Pesan. Ini sudah ada. Di sini juga sudah ada. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau salah gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.